di negara-negara tersebut yang telah melahirkan sistem demokrasi liberal tidak sama sekali menyelamatkan orang-orang tertindas ataupun kaum buruhnya, sehingga memang pada saat itu timbullah pergerakan kaum buruh atau pergerakan kaum kelas gitu. Berupa juga Bung Karno mengkritik proses revolusi Prancis. Jadi apa yang terjadi ketika revolusi Prancis? Revolusi Prancis itu merupakan proses revolusi politik, namun tidak diimbangi dengan revolusi ekonomi yang secara adil. Jadi ketika pada saat itu sebuah pemerintahan ataupun sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang raja dan dibentengi oleh kepada kaum riba, kaum gereja, gitu kan, ditunturkan oleh rakyat, dan kemudian disebutkanlah sistem demokrasi ataupun negara-negara ataupun berubah menjadi sistem parlementer. Namun sama sekali tidak menyelamatkan ekonomi. Gitu. Para kaum buruh semakin tertindas. Justru itu adalah gerbang dari kapitalisme yang semakin membesar, yang semakin luas untuk mencengkram dan menindas kaum buruh. Jadi pada saat itu gambaran Bung Karno adalah, ternyata kalau misalkan kita fokus terhadap revolusi politik ataupun demokrasi politik, itu sama sekali tidak menyelamatkan. Maka akhirnya disitulah Bung Karno menemukan alternatif, yaitu kita juga perlu menyelamatkan demokrasi ekonomi. Bagaimana membuat sistem ataupun menyusun negara atau membuat cita-cita suatu bangsa yang berkeadilan sosial itu, yang juga tidak menindas ataupun ada lagi rakyat Indonesia yang menindas. Nah, itulah Bung Karno yang sampai saat ini ia konsis, karena memang inti dari sosio-nasionalis dan sosio-demokratis adalah anti-imperialisme dan anti-kapitalisme. Sebenarnya kapitalisme itu telah subur pada saat sistem kerajaan pula. Namun itu ya Bung Karno menyebutnya adalah imperialisme kuno. Ketika revolusi Prancis kemudian terbuka sistem demokrasi liberal, yaitu kebebasan, atas nama kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan, justru itu menjadi gerbang imperialisme modern, yaitu kapitalisme, yaitu yang semakin memisahkan alat-alat produksi kepada kaum buruh, yang dimana jumlah tenaga yang dikerjakan oleh buruh tidak sesuai dengan upah yang diberikan, karena disitulah terjadi akumulasi kapital, yang dimana sebenarnya pengumpulan modal itu terkumpul oleh pemilik modal, sehingga menjadi kapitalisme sentra kapitalis, dan itu menjadi sebuah era imperialisme modern. Itulah yang Bung Karno sebut. Jadi itulah alternatif ataupun ide yang Bung Karno sampaikan, dan bahkan sebenarnya PD-nya Bung Karno dan menyebut bahwasanya dan sekarang bahkan sosio-demokrasi itu adalah ya ringkas menjadi Pancasila. Dan itu dia sangat pede bahwasanya Pancasila akan bisa menjadi alternatif ideologi di dunia, karena ia lahir dari susunan riwayat dunia ketika revolusi politik tidak diimbangi dengan revolusi demokrasi ekonomi.